Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Kiai Saiful Anam sekaligus pemilik pesantren Al-Iman. Yang terhormat kebetulan sini juga anggota DPD Kabupaten Sintang Bapak Agus Esa. Yang saya hormati tokoh masyarakat sekaligus mantan kepala desa Pak Kiso. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat Pak Abdul Kipri beserta yang lainnya. Yang saya hormati juga putri anak-anak santri dari Kaliman yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu umat Muslim di Desa Paksari. Pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan atas rahmat, berkat, ridho dan karunia kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Paksari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Desa Paksari. Ini suatu kehormatan yang besar bagi saya. Dan juga saya sebagai Kepala Desa Paksari mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Saiful Anam yang telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Beliau ini adalah mantan guru di sini dan saya pikir mungkin di sini masih banyak yang masih ingat dengan anak muridnya ya. Dan begitu juga anak muridnya mungkin masih ingat dengan gurunya. Dan beliau ini juga ketua PCNU Kabupaten Sintang. Luar biasa hari di sini pada ini, tidak mudah untuk memberikan beliau ini. Kenapa? Takmir masjid yang luar biasa, lobbynya luar biasa. Pak takmir masjid ini memang saya lihat ini kalau bahasa kita sambil menyelam sambil minum susu. Pak Dewan juga diundang. Ini luar biasa ya. Memang pintar ya. Nah, minum kopi ya, sambil minum kopi. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan, saya tekankan kepada kita. Yang pertama, kenapa saya mengucapkan terima kasih, ini suatu kegiatan yang luar biasa, di mana seperti disampaikan oleh Pak Yan tadi, selaku kami masjid dalam hal kehidupan beragama, kita perlu mengingat beberapa hal yang menjadi kewajiban kita. Di tengah kehidupan yang bercampur baur seperti ini, yang penuh kemodifikan seperti ini, tentu kita dituntut untuk semakin sadar, semakin meningkatkan iman kita, karena di tengah krisis moral yang semakin lama pada saat ini menggerus pikiran kita juga, sehingga kita jika tidak dibekali dengan iman yang baik tentu akan membuat kita terseret dalam hal-hal yang buruk. Itu pertama-tama. Dalam kehidupan ini saya pikir juga di Desa Paksari ini kita cukup bangga dan cukup bahagia. Kenapa saya katakan demikian? Selama sekian puluh tahun kita bersama yang bercampur suku dan agama, kita mampu menjaga keharmonisan dan juga kekeluargaan kita di Desa Paksari dengan luar biasa. Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu sini juga tempat ini ketika acara Isra Mi'raj ya. Desa Paksari ini sudah 90% tidak ada lagi yang asli suku. Sudah bercampur, kalau bukan menantunya yang Dayak, menantunya Jawa, demikian pula. Begitu juga kalau bukan mertuanya, menantunya. Jadi sudah 90% tidak ada lagi yang asli Jawa dan asli Dayak. Sudah bercampur, tidak ada suku lain di sini. Yang lain juga demikian. Jadi kita menjadi satu keluarga yang besar, satu keluarga yang harmonis sampai nanti. Berkat keharmonisan inilah yang membuat kita bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Ini sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kita. Ya, kita harus mampu mempertahankan itu sebaik-baiknya sampai anak cucu kita, sampai generasi yang akan datang. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ini saya pesan juga mumpung kita bisa kumpul. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lama lagi kita menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi saya berpesan kepada kita semua, pertama-tama marilah kita memilih pemimpin kita yang mampu mempertahankan keharmonisan dan keamanan dalam konteks pemilihan presiden.
Itu yang pertama, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang mampu, memilih pemimpin yang mampu melakukan estafet perjuangan Presiden kita yang lalu, Bapak Joko Widodo. Lalu kemudian bicara masalah pemilihan legislatif, saya juga berpesan kepada kita semua untuk tidak gontok-gontokkan memilih legislatif, memilih perwakilan daerah kita. Pilihlah perwakilan yang bisa mewakili kepentingan kita dalam hal pembangunan, bukan mewakili kepentingan pribadi yang hanya berdasarkan kepentingan pribadi seperti sifatnya uang dan bantuannya untuk pribadi. Jadi kita berdosa dalam melakukan pemilihan, menjadi pemilih yang cerdas. Tuh. Lalu kemudian itu harapan saya. Yang ketiga pada saat ini Pak Kiai di sini sedang dilaksanakan pembangunan masjid, dan di sini saya dengar dari teman-teman di sini mengumpulkan uang 1 bulan 1 tahun itu satu kakak itu 700 lebih ya, 700 lebih untuk satu kakak umat muslim. Saya sebagai kepala desa seperti saya katakan dulu tidak bisa berbuat banyak, tetapi saya tetap membantu dan Pak Takmir Masjid pun demikian berpikir keras. Maka pada hari ini hadir anggota dewan di tengah-tengah kita. Saya pikir itu yang saya katakan tadi, sambil menyelam sambil minum susu. Pintar Pak Takmir Masjid. Ya, jadi itu harapannya. Saya berharap kepada Pak Agus nanti, karena beliau sudah mengatakan kepada kita, pada saya 2024 saya bantu Masjid Desa Poksari, harus dibantu saya bilang. Maka saya bawa ke sini. Saya tidak mampu bekerja sendiri tanpa bantuan anggota dewan. Maka saya ajak beliau untuk bantu masjid nanti di Desa Poksari ini 2024. Sudah masuk SIPD, sudah masuk SIPD. Jadi kita berharap nanti Pak Agus nanti bisa terpilih kembali menjadi anggota dewan dan membantu kita. Lalu kemudian kita juga berharap tidak hanya sampai di situ, karena kalau dibantu tentu tidak mampu sekaligus, partisipasi umat juga diperlukan. Lalu kemudian bantuan-bantuan dari pihak lain juga diperlukan. Dan kita berharap nanti dari Pak Kiai, saya berharap nanti bisa memberikan solusi juga untuk pembangunan masjid yang di Desa Poksari ini. Saya juga sangat mendukung pembangunan tersebut. Maka saya juga berusaha berpikir bagaimana pembangunan masjid di sekolah ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa mampu kita bangun mungkin dalam jangka waktu yang agak tidak terlalu lama. Itu mungkin pesan saya. Karena tadi kalau Pak Ustadz yang dibatasi 10 menit, saya juga tidak nyaman kalau melewati 10 menit. Ya, maka saya membatasi sampai di situ saja, sampai sini saja. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada umat muslim di Poksari ini, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semakin mampu meneladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.